洪荒极致，到时候在那随手金光，以洪荒极毁不掉洪荒极致的战机。战机者一旦谨慎，他会控制战机自荒级智能战机，地球，谢谢。绝对是人类从古文明以硬撞兽皇的最强战能性，大多了。亚美利加出现了一头名为金角巨龙，一场全人类的浩劫，恐怕也无法升起分毫。红和雷神都不是在浩劫，下各国的战争基地都在，我会找到对付他的办法的。对于这头星空巨兽，各位，也许能从中找到厉害的武器。外星战舰残骸，国民一计。能够挺过去，人类应该在嘴巴里炸，就不是金角巨兽了，想得很美。国民遗迹的资料你都收到了。1号古文明遗迹，任何材料高手前200米的银白色金字塔，地处苏维埃特极北之地，都会直接毁掉。球形，直径超800米，位于韩夏国境内的神农架深处，表面散发大量无法防御的毒气。这艘飞船的等级不够。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swelesar episode 74, yang dimana pada cerita sebelumnya Babata telah memberitahu kepada Loveng 5 tingkatan monster tanduk emas sebelum ia menjadi monster puncak. Dengan sekarang monster tanduk emas berada di tingkatan pertumbuhan alias tingkatan kedua. Sedangkan di rapat Dewa Perang kemarin mereka mendapatkan berita buruk baru, yang dimana monster tanduk emas telah tiba di pangkalan militer lain Amerika yang dengan mudah dapat menghancurkan markas tersebut. Hal ini membuat mereka semua marah dan mereka berniat menggunakan senjata nuklir untuk membunuh monster tanduk emas. Serta Solokov yang merupakan pihak Dewa Perang Rusia telah mendapatkan izin dari negaranya kalau mereka diperbolehkan menggunakan senjata nuklir. Dan sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Swelestar episode 74. Tetapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, karena sangat menyedihkan hanya 5% dari kalian yang subscribe di channel ini. Yuk subscribe channel Singkat Padat agar channel ini semakin berkembang dan Mimin bisa mengupload video cerita Donghua setiap harinya dengan on time. Kalau sudah, mari sekarang kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Swelestar. Cerita ini berlanjut dengan pembicaraan mereka mengenai senjata bom hidrogen alias bom termonuklir, yang dimana Solokov memberitahu kalau mereka sekarang memiliki satu masalah besar. Jika pesawat tempur mereka yang membawa bom hidrogen terbang ke atas, kemungkinan bakalan dengan mudah ditembak oleh monster tanduk emas dengan serangan cahaya lasernya. Jika pesawat pembawa nuklir dihancurkan dari jarak yang jauh oleh monster tanduk emas, maka rencana mereka akan gagal total. Bahkan jika berhasil diledakkan pada jarak 1 km, maka ledakan tersebut tidak akan mampu membunuh monster tanduk emas, apalagi kesempatan mereka menggunakan ledakan nuklir hanyalah sekali. 如果我们运送氢弹的战机飞，现在最大的麻烦是米外就毁掉，对手直接一道金光，再被这星就算成功引爆，怎么办？巨兽的智慧，吃过亏，恐怕连行星级强者都杀不死，绝对不会让任何一架战机只有一次机会。 Pemimpin Hong menyampaikan jika dirinya akan menyumbangkan pesawat prasejarah miliknya untuk membawa bom nuklir tersebut. Dengan kekuatan dari daya tahan jet tempur prasejarah milik pemimpin Hong, maka mereka bisa melindungi bom nuklir itu dari serangan laser monster tanduk emas. Dan setelah pesawat prasejarah berhasil membawa bom nuklir ke monster tanduk emas sedekat mungkin, maka pesawat prasejarah Hong akan meledakkan nuklir tersebut, membuat kemungkinan monster tanduk emas tidak akan bisa kabur dari bom nuklir mereka. Solokov yang mendengar itu merasa berterima kasih kepada pemimpin Hong karena berkat pesawat prasejarah pemimpin Hong, maka permasalahan mereka mengenai serangan laser monster tanduk emas dapat dipecahkan. Karena juga pesawat prasejarah tersebut merupakan teknologi terkuat di bumi yang dapat memukul monster Raja Bintang secara langsung. Hal ini jelas membuat pesawat prasejarah milik pemimpin Hong menjadi harta terbesar umat manusia dari sisa-sisa peradaban kuno. Dengan ini Solokov sangat yakin kalau mereka bakalan bisa meledakkan mulut monster tanduk emas dengan bom nuklir. 我的洪荒极致，到时候在那随手金光，以洪荒极毁不掉洪荒极致的战机。
战机者一旦谨慎，他会控制战机自光级智能战机，地球，谢谢，绝对是人类从古文明以硬撞兽皇的最强战能性，大多了。Akhirnya terlihat jalan keluar bagi para umat manusia untuk bertarung melawan monster tanduk emas. Kondisi rapat yang awalnya hening dan buntu sekarang menjadi bersemangat lagi dengan adanya rencana ini. Tetapi di saat mereka semua sedang senang, Babata yang berada di dalam kristal domain memberitahu kepada Lo Feng kalau ia khawatir jika rencana ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Senjata terkuat umat manusia yaitu bom nuklir tidak akan mungkin bisa membuat monster tanduk emas tewas, kata Babata. Seketika Lo Feng yang awalnya ikut bersemangat langsung berubah menjadi pucat setelah mendengar perkataan Babata. 银弹在嘴巴里炸，就不是金角巨射了，想得很美。 Kemudian Lo Feng berdiri untuk berbicara di depan mereka semua. Semua orang yang melihat itu pun terdiam mendengarkan perkataan Lo Feng, termasuk 5 negara besar. Lo Feng menyampaikan beberapa informasi yang ia tahu mengenai monster tanduk emas melalui data kristal milik Babata, yang dimana monster bintang yang sekarang berada di bumi memiliki nama asli sebagai raksasa tanduk emas, kata Lo Feng. Lo Feng memberitahu jika monster tanduk emas mulai melahap, ruangan di sekitarnya akan terdistorsi dan terpisah dari dunia luar. Jika hal tersebut terjadi, maka tidak mungkin untuk mengontrol ledakan bom hidrogen dari jarak jauh. Selain itu, kekuatan monster tanduk emas memang berada di tingkatan bintang. Seketika semua orang yang mendengar itu pun terkejut karena mereka awalnya hanya berpikir jika monster tanduk emas masih berada di tingkatan planet. Namun setelah mendengar informasi Lo Feng, mereka semua menjadi lebih khawatir karena mengetahui monster tanduk emas yang beneran berada di tingkatan bintang. Dan satu-satunya kabar baik yang dimiliki oleh Lo Feng mengenai monster tanduk emas adalah kapasitas untuk monster tanduk emas menghisap masih memiliki batasan. Bukan seperti black hole maupun jurang tanpa dasar yang dapat menelan apapun dan sebanyak mungkin. Jadi itu alasan kenapa monster tanduk emas di pertarungan kedua tidak menghisap markas Amerika. Karena di pertarungan pertama ia telah menghisap, jadi memerlukan waktu lagi untuk penghisapan selanjutnya. 对于这头星空巨兽，各位，根据我获得的资料，它一旦发动，声控制战机内氢弹会扭曲。这头金角唯一的好消息是，的确是恒星级，所以刚才他对战争基地采取并非无底洞。 Muhaiderson bertanya dengan sopan apakah informasi Lo Feng dapat dipercaya. Lo Feng menjawab jika informasinya dapat diandalkan, karena Lo Feng mendapatkannya dari reruntuhan peradaban kuno dan ini merupakan informasi yang sangat berharga. Baru saja mereka semua bersemangat karena telah mendapatkan rencana baru, namun setelah mendengar penjelasan Lo Feng mereka semua kembali khawatir. Kemudian Lo Feng meminta kepada pemimpin Hong serta semua orang untuk diberikan izin membaca semua informasi dari seluruh sisa-sisa peradaban kuno di bumi, karena Lo Feng mengetahui banyak peninggalan peradaban kuno yang merupakan sisa-sisa kapal perang alien. Mungkin saja di sana Lo Feng dapat menemukan senjata ampuh untuk melawan monster tanduk emas. Pemimpin Hong tanpa mengeluarkan kata-kata menerima permintaan Lo Feng dan ia memberikan catatan arkeologi peradaban kuno miliknya. Tidak hanya pemimpin Hong, para 5 negara besar, perwakilan setiap dewa perang serta para pejuang juga memberikan catatan arkeologi peradaban kuno yang mereka miliki. Pemberian ini menjadi pertanda jika umat manusia berharap kepada Lo Feng untuk dapat menemukan sesuatu agar mereka bisa mengakhiri ketakutan yang disebabkan oleh monster tanduk emas. 这是我在古文明遗迹内。你的资料可靠吗？这就上帝了。观众授权阅读地球所有古文明遗，我希望能够获得5大国和各国5。你这是？也许能从中找到厉害的武器，外星战舰残骸。古文明遗迹。能够挺过去，人类。
Kemudian setelah mendapatkan catatan arkeologi dari peradaban kuno, Lo Feng keluar dari rapat itu, yang dimana Lo Feng langsung disambut oleh istrinya Shushin. Tetapi Shushin kebingungan melihat Lo Feng yang terlihat sedang kekhawatiran. Lo Feng pun tanpa berkata apa-apa langsung memeluk Shushin sambil berkata untuk tidak takut karena ada dirinya. Shushin yang mendengar itu semakin kebingungan apa yang terjadi kepada Lo Feng. Namun Shushin nyaman bisa berada di pelukan suaminya.罗峰，怎么了？ Kemudian pada keesokan hari, Lo Feng berbicara kepada semua orang di rumah. Jika tiba-tiba saja ada sesuatu yang berbahaya, mereka semua diminta untuk masuk ke dalam ruangan gravitasi milik Lo Feng. Adiknya Lo Feng yang kebingungan menanyakan apa yang terjadi kepada Lo Feng. Lo Feng menjawab jika sekarang seluruh umat manusia sedang kedatangan malapetaka. Telah datang seekor monster dari luar angkasa bernama monster tanduk emas yang pertama kali muncul di Amerika. Saking kuatnya monster ini, pemimpin Hong Dewa Petir dan Lo Feng bukanlah lawan bagi monster tanduk emas. Bahkan meriam laser senjata terkuat umat manusia juga tidak dapat melukainya. Di bawah serangan dari monster tanduk emas, pangkalan perang Amerika dibuat tak tersisa oleh monster tanduk emas. Lo Feng khawatir monster tanduk emas akan menjadi malapetaka yang paling berbahaya melebihi era Nirvana. Tetapi untungnya Lo Feng masih menemukan cara untuk menghadapi monster tersebut, kata Lo Feng. 那里非常结实，你们所有人都待在家里。 怎么了？亚美利家出现了一头名为金角菌，一场全人类的浩劫。风炮也无法升起分海，红和雷神都不是在浩劫。下，各国的战争基地都在，我会找到对付他的办法的。 Kemudian di dalam jet kaisar, Lo Feng berbicara kepada Babata untuk meminta Babata menjelaskan semua catatan arkeologi kuno yang telah diberikan tadi. Babata mulai menjelaskan dari peradaban kuno nomor 1 yang terletak di bawah laut dari Bermuda. Di sana terdapat sebuah piramida perak putih dengan ketinggian 1200 meter, termasuk reruntuhan kuno paling berbahaya karena belum ada master material manapun yang pernah masuk ke dalam sana. Dan jika mereka mencobanya, maka mereka akan langsung dihancurkan. Kemudian peninggalan peradaban kuno nomor 2 yang terletak di ujung utara Sweet. Terdapat sebuah reruntuhan pesawat luar angkasa yang hancur. Namun sepertinya di sana tidak akan ada persenjataan yang kuat karena pesawat tersebut dinilai tidak bagus oleh Babata. Kemudian peradaban kuno nomor 31 terletak di kedalaman Shengnongjia di kerajaan Hangxia, memiliki tempat berdiameter bulat lebih dari 800 meter. Permukaannya memancarkan gas-gas beracun yang tidak dapat ditahan oleh makhluk hidup, dan belum ada yang bisa memasuki reruntuhan peradaban kuno nomor 31 hidup-hidup, kata Babata. Peninggalan peradaban kuno nomor 31, nomor 1, dan nomor 12 telah dikenal sebagai 3 tempat besar peradaban kuno dan belum pernah dijelajahi oleh manusia karena sangat berbahaya. Tetapi semua peradaban kuno selain 3 itu telah dijelajahi oleh manusia, jadinya akan tidak berguna jika mereka kembali pergi ke sana. Namun untuk peradaban kuno nomor 1 dan 31 tidak diperbolehkan oleh Babata karena tempat tersebut murni tempat kematian. Jadi Babata menyarankan untuk pergi ke reruntuhan peradaban kuno nomor 12. Namun tempat tersebut termasuk tempat berbahaya tetapi tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan nomor 1 dan 31. Lo Feng menjawab jika dirinya tidak peduli seberapa berbahaya tempat tersebut karena Lo Feng tidak ingin menyesal karena tidak mencobanya. Jika Lo Feng tidak melakukannya, maka akan banyak orang yang menjadi korban akibat pembantaian monster tanduk emas. Biar tidak ada penyesalan, Lo Feng berniat berjuang sampai titik darah penghabisan, bahkan jika kematian sebagai bayarannya. Babata yang mendengar itu terkejut dengan perkataan Lo Feng karena ia tidak menyangka kalau Lo Feng memiliki hati yang teguh seperti Tuan Huyanbo. 刚解析完毕。古文明遗迹的资料你都收到了。1号古文明遗迹，任何材料高手前200米的银白色金字塔，地处苏维埃特极北之地，都会直接毁掉。球形，直径超800米，位于韩夏国境内的神农架深处，表面散发大量无法防御的毒气。这艘飞船的等级不够，至今没有人能活着进入31号古文明遗迹，并称3大绝境，多了去了也没有用。31号古文明遗迹除了3大绝境，我该进入哪一个？是12号古文明遗迹，去了也是必死。再危险也得上。进入12号古文明遗迹，民族灭亡能看着同胞死亡，地球毁灭，
如果我现在不拼一把，我必须燃尽最后一滴血。真正的强者，肯定不管是恶人，有一颗坚定的心，就是这样的人。 Kemudian pada sore harinya, Lo Feng bertemu dengan Komandan Li di taman kota. Di sana, Komandan Li telah mengetahui jika Lo Feng akan segera pergi menjelajahi reruntuhan peradaban kuno, dan Komandan Li datang untuk mengirimi perjalanan Lo Feng. Di tengah perjalanan, Komandan Li memberitahu kalau 5 negara besar diam-diam telah memulai rencana warisan manusia karena mereka semua sudah pesimis tentang peperangan melawan monster tanduk emas. Mereka berpikir jika mereka tidak akan bisa menang. Lalu cerita dari serial Donghua Swellestar episode 74 bersambung setelah Lo Feng ingin menanyakan tentang proyek warisan manusia tersebut. 听说你马上要去古文明遗迹探，我来给你送个行。大家还不知道浩劫的到来，因为明天的太阳，他们对战争持悲观态度。5大国已经秘密开始人类传承计划。人类传承计划。 Oke guys, sepertinya untuk cerita dari serial Donghua Swellestar sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!